jumping lagi. Oke, Nang. Kembali lagi barang gue. Ini mudah-mudahan jadi iklan. Jangan. Udah goblok deh. Jangan. Udah taruh Kena bawah. pajak, subscriber kita udah 2 Iya. juta. Udah taruh bawah. Apaan sih biasa pajak. biasa gak? Kena pajak. Yongs. Nah, kita bayar, lu mau bayar pajak? Enggak lah. Ya udah. Gelasnya gelas Kita udah plastik. Kenapa lihat. kalau kayak gitu? Kena pajak. Sekarang ya Iya lah dari dulu. Ada. di YouTube gitu dong. Iya pajak. Lah kalau kita kan kagak iklan, Bang. Pajak apaan? Lah kita yang kena. Pajak apaan? Kita bayar pajak. Pajak apa? Disangkanya kita ngiklan. Ya, elah orang pajak juga lihat. Tahu Lo kan? tonjok lo lama-lama lo. Penonton kita udah banyak, Bang. Oh iya, penonton kita mau udah jutaan nih. Udah jutaan, Bang. Udah ada iklan. Sakit. Sorry ya, maaf ya. Sakit. Maaf. Sakit. Ya. Kita ngomongin apa nih enak nih? Ngomongin. Nongkrong kali ini kita ngomongin apa nih? Oh iya, gua kemarin tuh baca di medsos, di berita. Lu aja nggak bisa baca. Bisa baca. Ada. Siap. Biar aja dengar dari tetangga. Bisa baca kan? Tahu lu ya kagak. Bisa dibacain kali ya. Renung bangsut. Biar lu dengar dari tetangga. Iya. Lagi rame. Kalau lu baca-baca, Dengar di TV. Gue kemarin denger ibu-ibu lagi pada ngobrol. Nah, masuk. Ini lagi lewat nih. Kucuk. aneh. Gitu kan, kita denger. Ternyata di era sekarang Ada penganut Bumi datar. ajaran, bukan. ada penganut, bukan penganut sih, bahasanya gini. Gua nggak tahu ya apakah bukan penganut. Yang percaya, orang percaya. Kepercayaan masih inilah. Kepercayaan anjir. Maksud gua gini. Gua denger Percaya. gua nih selentingan nih. Shit. Ada orang yang milih. Ada orang yang lebih memilih tidak mau mempunyai anak Alasannya dalam hubungan pernikahan. Nah, istilahnya tuh child apa? Iya, nggak bisa ngomong kan. Ya kan emang gua kagak Yeah. jago nah. Apa? Cheerleader. Child children lah pokoknya. Kayak Iya, emang apa sih lu? Ya child free, bebas tanpa anak. Pokoknya bukan menganut. Dia membuat konsep bahwa dia tidak mau punya anak dalam hubungan pernikahan. Nah, ini kan terjadi gua baru sebenarnya di luar negeri itu udah terjadi lama sebenarnya. Di mana? Enggak lu, bohong. Bukan. Lu. Kacau lu. Di mana? Ayo di mana? Gini. Lu dari mana datanya? Ya, di Jepang. Iya. Ini di Jepang. Di Jepang mah angka pernikahan. Bukan, ya justru malah karena mereka tidak mempunyai keturunan, karena dia tidak mempunyai anak, mereka tidak mau adanya status, dan di situ mereka sibuk karena mereka udah ketakutan dengan gue capek nanti kalau gue nikah, gue harus punya anak dan gue harus ngurusin sesuatu, sedangkan gue nggak mau hilang kebahagiaan gue direnggut oleh hal itu. Enggak seperti itu. Lu mah enggak mulu lu. Lu bohong. Itu dari sisi Ngebahas. Dari sisi cowok apa sisi ceweknya? Dari cewek-cewek Jepang. Apa? Cewek Jepang. Angka pernikahan Di cewek kalau Jepang. Jepang. Iya, Makanya dia banyak film bokep biar naikin angka pernikahan. Itu termasuk itu aja. Iya, itu sama aja. Cuman yang di Indonesia ini ada nih salah satu nih perempuan yang menggaungkan Cheerleader. child free lah, tidak mau punya anak. Nah, dia itu beranggapan bahwa punya anak itu susah ya, maksudnya resah lah, capek gitu. Nah, lu kan belum kawin nih berdua. Iyalah, Belum nikah. nih. Ya bodo amat lo mau nikah mau kawin, intinya lu berdua belum punya status hubungan yang lebih tinggi lah dalam pernikahan. Lu nanggepin hal-hal kayak gini tuh gimana? Kok ada di Indonesia tiba-tiba sekelebat iyalah, sekelebat warga Indonesia tiba-tiba, woi bro, kayaknya punya anak tuh lebih enak, punya anak tuh nggak enak, nyusahin. ini baru kita OB. Bos, itu tuh selangkangan lo belum dibersihin. Neo, kalau dari lu sendiri gimana Neo terkait salah satu itu cewek tuh yang ngomong, kalau nggak salah yang ramai di medsos lah. Kalau gua tanggapannya
Kalau dari gue ya, Nah. ya terserah dia mau dia punya tanggapan itu terserah. Ya. Tapi gue normal aja lah. Maksudnya gue ngikutin bukan normal, itu juga normal sih. Mungkin menurut normal baru kan. Tapi Wah. lebih ke Terus gue ngikutin orang tua gitu yang udah iya lama. yang Gitu. mengikuti kultur yang udah ada Kultur aja, yang udah ada, iya. gitu kan. Iya. Jadi menurut lu pernikahan ya selogikanya melakukan pernikahan punya anak, gitu kan? Karena banyak juga yang usaha punya anak juga. Iya, sedih yang belum dikasih rezeki sama Tuhan. Betul. Itu kan Teman-teman yang ada yang usaha. masih usaha terus ya, kita doakan aja biar mereka kalau yang pengen cepat punya momongan atau segala macam biar dikasih. Tapi soal child free juga karena kan yang melahirkan perempuan dulu kan. Tapi kalau child free itu menurut lu pantas nggak di Indonesia? Karena kita kan mempunyai Ya, kita- budaya dan kultur yang kagak pantes. lu tar dulu. Gue lagi nanya yang bunting duluan sebelum bangsat. Gue lagi nanya Neo. Enggak. Kalau pantas ke pantas gue nggak ngerti. Tapi yang pasti gini, Ru. Enggak, maksud menurut lo dengan child free itu ini kan kita mempunyai kultur dan budaya yang notabene kita masih ikut orang tua rata-rata gitu, kita masih manut dengan orang tua, bahkan dari segi agama pun rata-rata keturunan kita kita lahir karena orang tua kita Terus. punya agama apa dan kitanya jadi apa gitu. Kalau masalah selesai di 17 tahun atau 20 tahun untuk memilih ya itu hak masing-masing. Di Indonesia itu sebenarnya pantas gitu sih. Enggak, sebenarnya Child free itu. ini bukan ngomong pantas apa nggak pantas, Ru. Iya. Karena ini sifatnya tuh konsep hidup ya. Ini pilihan nih anjing tangannya enggak. pilihan orang buat punya anak atau enggak. Gila enggak tangannya. Ini kalau misalnya dari sisi perempuan yang ngambil keputusan gini, ya mereka nyari pasangannya juga nggak mungkin yang nggak mau sama mereka gitu. Kalau punya visi misi yang sama ya nggak masalah juga sih. Bener nggak? Jadi kalau menurut lo hak mereka gitu. Iyalah yang lahirin siapa? Ya, oke, stop dulu. Yang Oh, iya. hamil. Oke, nanti ada pertanyaan selanjutnya. Gue Lu bercanda. menurut lu Apa? child free itu lu kan belum kawin nih. Kawin. Menurut lu gimana? Belum nikah. Iya, belum nikah. Menurut lu gimana? Apa orang mau punya anak? Heeh. Gak seru anjir. Monoton ya. Iya. Maunya berdua mulu gitu ya. Wih, buat kita. Anjay. Aku malu, aku takut. Apa? Gak cocok di Indonesia, serius gak cocok. Nah, menurut Danang nggak cocok di Indonesia. Karena apa Nang? Alasannya? Kita tuh pemikiran mungkin bagus. Dia dari segi apapun tuh udah terplanning tuh. Tapi di Indonesia nggak cocok dengan culture budaya yang Udah ada. iya kan kita juga percaya udah nikah dulu ntar rezekinya ada. Oh, jadi menurut lo bahwa kalau punya anak itu ada rezeki. Ada rezeki. Oke. Kalau kita kan mungkin ya Ah, punya pola pikir kalau gue punya anak gue planningnya terlalu banyak dia akhirnya dari planning itu memutuskan dia buat tidak punya anak. tidak punya anak. Kalau Tidak dia mau sih- punya anak, Oh, tapi iya. ingin punya suami, ingin punya pasangan. Jadi maunya dia Pacaran terus ya. berdua terus pacaran terus. Seru bro. Itu menurut lo bahwa child free di Indonesia ini tidak cocok dengan culture and budaya. Soalnya di Neo. Indonesia banyak Lalu di Indonesia banyak yang MBA. dipaksa nikah karena udah punya anak. Tapi ya gimana? Gitu loh. Gak pakai kode. Ada suara alien berbicara. Enak ya. Bang, berarti kalau nggak punya anak hubungannya gimana? Gini loh. Pakai pil KB kah? Kalau gua menyikapinya logisnya gini. Di Indonesia kita masih menganut paham waris. Waris apa? Waris. Waris apa sih? Waris apa? Turunan waris. Keturunan. Turunan waris. Apapun hal itu. Di Indonesia ini kita menikah berdasarkan sesuai urutan agama. Bener nggak nih? Bali yang enggak? dirata-ratakan. Kita nggak usah berbicara terkait masalah Bali, terlalu sensitif. Oh, iya. Kalau kita bicara ke sana,
Ya Neo ya, jatuhnya kemana-mana. Maksud gua, culture yang ada di Indonesia itu kan seperti itu yang lu bilang, tidak cocok. Nggak cocok. Kalau menurut gua di Indonesia, orang yang nggak pengen punya anak itu sah-sah aja. Sah. Tapi tidak, menurut gua tidak etis aja di Indonesia, karena di sini kita dalam hukum pernikahan pun, misalnya dia mau nikah, di situ kan ada hukum-hukumnya. Kalau dia misalkan ingin nikah dengan secara Muslim, nikah secara Muslim, dalam hubungan nikah secara Muslim, di situ ada hak-hak waris. Misalkan dia punya rumah, punya apa, di situ dia harus menentukan di saat mereka meninggal keduanya itu mau dikemanakan. Harta yang kita cari dari muda sampai meninggal nanti itu untuk siapa? Logisnya Buat anak. buat siapa? Buat anak. Buat anak. Kecuali ada orang yang benar mengkonsistenkan dirinya, gua nggak mau menikah Gua sampai kapanpun. dulu. Lu pernah pikir itu kan? Iya. Gua nggak mau menikah sampai kapanpun gitu. Ya dia mencari harta benda untuk keluarganya yang masih ada gitu loh. Kalau orang yang udah menikah, dia tahu tata caranya, dia tahu hukumnya di situ ada, berarti dia siap untuk mempunyai Anak. Ya belum tentu, Rul. Apa? Belum tentu. Ya iya kan, ini kan tanggapan nih. Iya enggak, maksudnya belum tentu orang menikah itu siap buat punya anak kan. Lah, orang tujuan menikah apa? Ibadah. Lah lu tujuan Biar buat punya ini, anak doang. biar halal. Iya, Kalau gua misalnya punya keturunan. Sekarang gini. enggak gini, Rul. Kalau semua orang berpikiran kayak gitu, gimana orang teman-teman yang memang belum sampai hari Iya, ini usaha. Itu lain. Ya enggak, lain. itu Itu jadi- rezeki. Gini loh. Ya berarti Iya. bukan tujuan. Iya, lu Berarti gini loh. bukan tujuan, Bang Arul. Gini nih, Tujuan, Bang. mereka Bukan tujuan berarti Bukan ngeles tujuan. mulu. itu tujuan semua. Bukan. Emang dia tahu Eh. di saat sebelum menikah dia tahu bakalan nggak punya anak? Semua nggak ada yang tahu. Iya, termasuk dia punya anak Jadi apa gini, enggak. di saat dia ingin menikah, tujuannya apa? Satu, ingin menghalalkan kalau dalam segi Nah, agama. iya itu tujuan. Kedua, ingin punya keturunan, tujuannya. Juga, Bang. Itu udah. Kalau Semuanya. masalah dia nantinya belum dikasih atau dikasih, itu kan diserahkan kepada Tuhan terkait, maaf ya, bukannya gue menyinggung. Maaf, apa dia punya penyakit apa atau punya kelainan apa, kita nggak ada yang tahu gitu Neo. Itu mereka kan mencoba berusaha, yang lu bilang tadi, ada orang yang pengen punya anak aja sampai sekarang masih susah, masih berusaha terus. Berarti kan dia tahu tujuan untuk menikah apa. Satu. Oh, berarti kalau misalnya dia child free itu berarti nggak tahu tujuan buat menikah, maksud lo? Iya, child free dia tujuannya dia nikah. Tujuannya buat apa? Ibadah, Mana? Buat ibadah, biar halal. menghindari zina. Orang Dari mau- zina. Orang. Apa? Apa? Nino, Tujuan bukan? Bukan gini loh, tujuan itu masa lu cuma mau nyari ibadah doang? Lah, Ya, kenapa? Nggak semua orang kayak lu, Rul. Iya. Kalau gua di agama gua, Kayak lu, Bang. kalau gua Danan juga, gua- Dan kasih tahu Dan. kalau gua mempercayai selain ibadah kita berusaha. Kalau ibadah doang, jidat lu sampai kejedot, nggak ada hasilnya. Orang beribadah bertujuan untuk apa? Mempunyai hasil. Hasilnya seperti apa ya? Berusaha, bakalan mempunyai hasil. Di Iya. sini kalau lu cuma tujuannya, gua nikah untuk halal ibadah. Iyalah. Kenapa? Mengapa? Mau halal? Kenapa? Menurut gua Bang, nggak? Bang, Neo, dengerin gua dulu. berapa persen di Indonesia yang orang bilang tujuan lu nikah selain ibadah apa? Lah, itu mah Si tolong jawabnya menjaga halal. Kalau lu dibilang ya selain agama. Kenapa dijawab? Bang, emosi dah. Dijawabnya malah lu apa halal? Padahal gue udah ngomong Ya. selain kehalalan, ya udah sabar dulu. Nih, Bang. selain ibadah gitu kan? Bang, ada sebuah pasangan yang dia tuh pacarannya nggak sehat, Bang. Ngawang ngeweng. Lah, tujuan dia nikah biar halal ya. Itu udah halal. Udah. Nah, Tujuan selesai halal utamanya- apa? Udah halal doang. Iya.
Selesai lo sampai mati. Iya. Bohong lo. Kita nggak tahu bang. Ya, nggak masalah nggak tahu. Ya udah mungkin si kita. Dan gini, masalah yang terkait kita bahas, si orang ini dia bilang gua mau chatting. Sebenarnya apa tujuannya? Dia ngomong itu udah nikah belum sih? Hah? Apa belum nikah ya kita itu belum? Kita itu udah nikah apa nih? Nggak tahu gua. Coba Lihat kita aja deh. cek. Si kita ini sebenarnya udah nikah atau belum? Kita. Coba kita cek dulu. Belum bang. Hah? Iya buat gua anak itu beban. Buat lo kan bukan, tapi anugerah. Buat gua beban, makanya gua nggak mau punya anak. Nih, Belum. belum Pelajaran. nikah kan? Coba ya. Kita Safriti udah Dicek nikah. nih kita udah nikah atau belum? Sudah nikah. Nah, bukan karena ingin punya anak, ternyata alasan kita tuh beda lagi. Beda kan? Dia tinggal di Jerman sejak menikah 2018. Udah tuh sejak menikah 2018 silam. Tuh, Memasuki usia dia tidak di pernikahan. Indonesia Neo, tapi di luar negeri kan gue bilang terkait permasalahan kayak jagat gini memang di luar negeri itu udah biasa. Iya, makanya budaya nggak cocok di Indonesia. Balik ke Indonesia itu nggak bisa karena banyak pertentangan dari segi apa agama udah pasti. Karena yang gue bilang tujuan kalau dalam kultur budaya kita menikah selain menghalalkan ya punya keturunan gitu loh. Iya. Bener kan? Dia tinggal di luar kan di Jerman. Bener nggak? Nah, dia bener nggak tinggal di luar? Iya. Nah, udah. Kalau itu ya sah. Kompas tadi. Kalau itu sah. Dia karena tinggal di luar. Nah, paham-paham kayak gitu di luar negeri udah biasa. Mereka lebih memilih bahkan tidak ada status hubungan menikah pun di luar negeri. Bahasanya kumpul kebo itu lebih banyak. Soalnya di luar negeri nggak ada Satpol PP bang. Karena kalau di luar negeri culture-nya emang berbeda. Nggak ada Satpol PP. Iya sih. Nggak ada yang ngebek tiba-tiba. Nggak ada yang digerebek lagi nge-spray. Gua mau punya anak gua. Lu pengen nggak punya anak? Mau lah. Yakin? Teman-teman kita doain Danang biar nggak punya anak. Seumur Nggak hidup. punya. Gua mau punya anak. Nah, tadi katanya nggak punya Budak punya anjing, anak. ya. Sebelahnya. Gila. Mau Gua dia. mau punya anak. Lu mau? Mau anak lu berapa? 4. 4. Lu nih kalau punya anak lu berapa? Dua aja. Dua Hah? aja. 2. Cewek cowok sepasang. Iya. 24 cowok semua. Mudah-mudahan anak lu mirip Cynthia ya. Enggak sih. Loh, doa temen apa salahnya nih? Iya. Iya, doa temen itu kan yang terbaik buat temen. Amin. Maksud gua nggak baik gitu muka gua. Kagak siapa yang ngomong. Lu jadi Gua nggak ngomong, gua nggak berbicara hal seperti itu. Bang. Jangan songong apa bang? Nggak ada songong-songongnya. Lah, gua 4 cowok semua. Kalau lu 4, Cowok semua. kita bahas lagi nih kita. Kita ngapa? Berarti kita kalau main sama lakinya gimana? Pakai pengaman. Mungkin dia KB. Menurut lu dia KB nggak nih? KB atau pengaman? Hah? mungkin. Mungkin dia KB kali ya. Enggak kayaknya. Masa kayak gitu langsung KB emang bisa? Tapi gini loh. Bang, gimana menurut lu? Kalau menurut Enggak, gua- kan lu. Gua nanya dulu apa lu Lu ngomong? tangan lu awas apa? Lu kalau nggak di stop kagak berhenti ngomong. Iya apaan? Lu mau nanya apa? Emang kalau baru nikah langsung KB itu bagus buat, tapi jarang. Gua nggak tahu karena gua bukan dokter kandungan anjir. Oh, biasanya Ya KB kan bener, kalau gua nikah, jawab setelah- jawab ini gua melewati dokter kandungan dong. Ah, lu biasanya kayak Google anjay. Ya bukan masalah kayak gitu. Selain itu kita masalah dokter ilmiah kita nggak boleh sembarangan. KB kan juga ngerusak kan lu. Bukan. Bikin janin Bener kering. gini. Bikin kering. Adanya KB itu Kayak kita. memunculkan Kenapa? sebenarnya memunculkan polemik, banyak perdebatan juga dalam hal KB. Ada di dalam salah satu organisasi keagamaan pun ada yang bukan organisasi, ada salah satu istilahnya di agama pun ada beberapa yang menolak KB bahwa KB itu haram. Iya. Gitu. Ada yang walaupun satu agama pun masih ya udah nggak apa-apa KB karena terkait masalah ekonomi itu boleh. Tapi bang, kita menikah 2018.
18, Nah, lu nikah 19. 2018, tiba-tiba anak lu lahir Enggak. Desember 2018. Lu nikah di Duluan. bulan Agustus Loh. 2018. Nih, Terus anak lu lahir di Desember Kita ngomongin 2018. kita gibain gitu. Kita menikah 2018. Terus dia rame 2023. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti kan 6 tahun. Kenapa dia baru speak up sekarang? iya bener gak sih? Iya. Kenapa dia baru speak up sekarang gitu menurut lo? Iya. Itu kan juga menjadi tanda tanya besar kan? Ya, makanya maksud gua. Diketahui kita yang tinggalnya menikah sejak Tapi 2018 kalau ini. menurut lo Nio, si kita ini apakah dia juga karena dia nggak dapat keturunan jadi dia udah frustasi gitu Nio? Tapi menurut lu Neo, lu aja simpulin. Bisa banget lempar-lempar. Ya kalau Asik ya, disomasi asik ya. Lu. Anjing lu. Ya, coba nih, Bang. Coba Bang, Nih, menurut lu? Gita kan menikah 2018. Ya. Terus dia rame nih 2023. Ya. Apa karena dia udah frustasi kali ya, Bang? Bisa jadi. Mungkin. Loh, Jawab sekarang gini. dia aja jawab biar. Oh nggak masalah. Bisa jadi, Kenapa? bisa jadi. Kenapa kita mesti harus Kita. takut bicara itu? Sekarang gini. Jakarta Ya, Barat. 2018 ke 2023 sekarang. Dia menikah tanpa punya anak. Kita kan nggak tahu, dia tidak menjelaskan bahwa gua KB. Gua dari awal udah kayak gini. Iya, Dia gua jelasin nggak dari awal? nggak dijelasin, dia nggak jelasin intinya dia bilang. Dulu, slow. Coba Nang, Lihat dulu. dicek dulu Nang. Bener nggak awalnya Ini kenapa dia artikel. bicara begitu? Oh, Tuh, ini alasan kita. Dia cuma menceritakan alasan Neo. Tapi ini artikel 2021. Hah? Apa sih ngomongnya? Korek. Enggak. Udah minta galak kok aja anjing. Bang, ini Bang. Enggak jangan temen gua nih. Lu apa sih lu nih? Anjay, dikasih jale. Jale lu, Bang. Mana? Siar lu Dika nih, dibaca nih. Di kamus hidup gue tiba-tiba dikasih is very unclear. Mau lebih gampang nggak punya anak daripada punya anak karena banyak banget hal preventif yang bisa dilakukan untuk tidak punya. The scenario is very unlikely to happen, tutur dia. Sebagai seorang YouTuber sekaligus influencer, keputusan Gita dan Paula Andrews ini tidak memiliki anak sudah tentu menjadi sorotan baru sebenarnya jauh. Ini 2021 loh, Bang. Ini artikel 2021 kan. Iya, tapi sekarang rame lagi kan. Karena di speak upin karena Berarti udah tinggal di sini kali dia, Bang. mana? Udah di Indonesia kali dia. Nggak tahu gue tinggal di Indonesia apa di Jerman. Pokoknya pada intinya gini, mungkin dia berbicara seperti ini. Kalau dia di 2018 sendiri dia udah pas nikah dia bilang, misalnya gini, pas nikah dia bilang, Iya, turun pas nikah ya. harusnya pas 2018 dia ngomong seperti ini. Kenapa di saat setelah dia melewati pernikahan dia baru bicara kayak gini? Nah itu. Berarti kan ada tanda tanya. Nah tanda tanya ini kan yang kita nggak pernah ketahuin gitu loh. Jadi gue bisa aja menganggap bahwa mungkin Mbak Gita udah frustasi mengharapkan sebuah momongan tapi memang belum rezekinya, atau kita nggak tahu apakah Mbak Gita dapat apa istilahnya ada sesuatu penyakit yang mungkin nggak bisa hamil. Ya kita nggak tahu gitu, kita bukannya menuduh. Kan udah ngomong. Maksud gua kan ada bermacam alasan gitu. Iya. Cuman dari sini kan kalau misalkan di awal dia nggak mau nikah, nggak mau punya anak, seharusnya di 2018 dia, nih gue nikah, baru banget nikah tadi malam, tapi gue udah memutuskan tidak akan punya anak. Itu baru, menurut gue, ya itu komitmen lu. Gitu. Jawabannya seperti itu. Tanggapan lu Nang? Kita pakai kondom berarti sih. Ya gue mana tahu. Menurut lu kondom nggak? Lu mah nanya. Nanya kayak gitu. Kayak orang Gita. apa ya? BNN. Temen Bukan narkoba, anjay. Cek urin aja. Lihat kelakuannya tuh pegang-pegang tangan. Gua nggak narkoba, Bang. Merenget. Nah, kalau ini ya bisa cek urin lah. Gita, saya mau punya anak, Gita. Tapi itu ngebuat orang-orang tuh jadi pikirannya ini ya Nio ya.
Jadi anak-anak muda sekarang tuh langsung pikiran asik juga kali nggak punya anak nih, gitu kali nih ya. Bisa ada kayak gitu kali nih, kesirep gitu maksudnya kayak karena dia kan seorang influencer. Jadi kayak nganggep kita bener gitu, oh bener juga nih punya anak bikin susah. Ada temen gue baru merit nih 2 bulan udah minta cerai, anaknya ditinggalin. Ada yang kayak gitu. Baru merit 2 bulan, anaknya ditinggalin lah. Berarti tuh anak siapa? Lah iyalah diceraiin. Bukan anak lu. Itu alasannya. Iya, mungkin dia menikahi, bukannya kita menjelekkan atau ini kan. Mungkin dia menikahi udah dapat bonus 1, mungkin kesel kali ya. Anaknya diduluin mulu. Ya tapi bagaimanapun buat teman-teman yang mau menikahin yang dapat bonus, Ya, semoga lah. sayangi. Iyalah, Anaknya harus lah. sayangin istrinya. Tanggung jawab, bro. Harus. Tapi enggak, tapi gue nggak setuju gini. Ada misalkan lu menikahi menikahi janda muda, tapi dia punya anak. Terus tiba-tiba lu yang harus bertanggung jawab anaknya, ngurusin. Mau gua? Lu setuju nggak nih? Mau gua? Gimana gua ngapain? Misalnya gini, ada perempuan janda, dia cerai dengan lakinya, cerai ya, bukan mati ya, cerai. Cerainya ngapa? Ya, gua nggak tahu. Pokoknya cerai lah. Nggak, lu harus cari tahu dulu. Iya. Lu harus cari tahu dulu. Nah, pokoknya cerai. Nggak, lu harus cari tahu dulu nih. Nah, Cerainya ngapa dulu? Nggak tahu gua. Cerai lah, pokoknya intinya cerai. Kesel. Pokoknya cerai. Nah, tiba-tiba dia nikah sama lu, Nang. Mau gua? Nah, terus lu suruh ngebiayain anaknya nih, Nang. Mau, iya. Gua sayang. Tanggapan lu gimana, Nang? Kalau gua sayang sama dia, mau Lu lah. sayang juga sama anaknya. Iya. Sayang lah harus. Tulus ya. Tulus. Ya. Tulus. Lu nih Iyalah. tulus. Iya. Kalau Haruslah. Gua bukan Kan yang nggak soalnya tulus. kita udah tahu, Bang. Dia udah ngomong. Berarti Ya. kan gua udah nerima. Iya. Ya udah. Masa udah kayak Kalau udah gua menikahin, gua nanya dulu. Anak lo mendingan gua kasihin aja ke bapaknya. Ya karena itu anak suaminya, bukan anak gue. ya emang apa sih, Bang? Cuman Bro, tidak bisa, Bro. Itu darah, Bro. cuman Kalau Iya, nggak- berarti lu bukan sama orang yang begitu, Rul. Loh, itu justru malah itu harus lebih tegas nih, Om. Yang terjadi di dalam sekarang ini banyak harta gono gini yang ditarik-tarikan karena menikahi perempuan yang sebelumnya sudah menikah dan membawa anak. Di saat nanti dia cerai lagi dengan Yang suami yang kedua, si perempuan ini akan nuntut. Padahal nih anak bukan anak. nuntut apa? Ya misalkan nuntut harta gono gini lah. Untuk Ya buat ngebiayain anak ini. Padahal nih anak ini bukan anaknya dia. Lah udah anak gua lah, Bang. Ya bukan lah, lu gimana sih? Wah lu, Iya, mengandalkan sanat lu namanya. emang gitu emang. Ih, gini, gini. Atir. Gua menikahi dia secara mampu. Gua udah bilang sama dia, lebih baik anak kamu dikasihkan kepada Ayahnya. ayahnya. Lah bukannya emang tanggung jawab ayahnya, Mana? anaknya? Itu kan selama ini kalau udah nikah itu kan logisnya aja. Bukan Pak. logis, hukumnya kayak gimana putusan Iya, pengadilan kalau segala macam. urusan pengadilan. rata-rata mereka kan Ke ibu. yang itu kan pada Hak ngikut asuh. ibu. Dan terkait masalah harta gono gininya mereka, terkait masalah Nah, lu nanti di sidang lu harus ngasih anak gue ya. Itu mereka selesai gitu aja nih, tidak ada kepastian gitu loh. Tiba-tiba dia dapat suaminya tajir. Syukur-syukur suaminya mau ngebiayain. Kalau suaminya bilang mendingan anaknya dibalikin aja biar kedepannya tidak ada jadi masalah terus gitu loh. Tiba-tiba nggak mau, tetap mau ikut. Oh ya udah, tetap dibiayain sama lakinya yang sekarang. Tiba-tiba cerai. Nah terus si istri ini nuntut karena si suaminya kaya, nuntut kayak wah ini harus harta gono gini, padahal belum punya anak dari dia. Emang bisa kayak gitu? Ada yang terjadi kayak gitu nih. Gak ada, Rul. Lu mah kayak motong. Lah kan itu bisa itu, Bang. Bukan, maksud gua ngobrol jadi kayak mantan. Ada itu udah selesai. Enggak, maksud gua Semua itu akan ada.
Bukan Di tidak mana? ada. Kita bisa banding. Gue punya temen. Namanya Ya, nggak usah disebut. Bangsat lo, malam minggu dia. tai. Bang. Soal cewek dia. Bang, kita bisa banding. Gua ada temen. Bisa kayak banding. gitu. Iya kan, cuman namanya udah kayak gitu kan menyita waktu Bisa di banding. pernikahan. Cuman kan kayak gitu hakim pun tahu, ya, karena ini bukan anak lo, ngapain lo nuntut. Cuman kan lo diteror. Itu yang terjadi kayak gitu. Oh iya benar. Itu yang terjadi banyak kayak gitu. Bahwa itu bukan anak lo, tapi lo dipaksa untuk membiayai bukan anak lo. Sedangkan bapak aslinya dia Udah mana? tahu kemana, senang-senang nggak ngurusin anaknya. Lalu kalau kita mungkin kan namanya Nah, perasaan, nanti kita lihat putusan pengadilan aja, Bang. ya itu kan makanya hakim pun tahu. Cuman kan kita kayak Biasanya kalau putusan pengadilan gitu gimana? ya bakalan ngapain, itu kan bukan anaknya dia. Kalau ketika gue Hakim banding. juga lihat Oh. Setahu gue kita kalau lihat. anaknya di bawah 17 tahun tuh emang ikut ibunya. ikut Ya. ibu sampai 17. Terus soal biaya itu tetap ditanggung sama bapaknya. Ya kalau bapaknya nggak nanggung, kan gua bilang nih, kita bicara nih. Soalnya udah nikah Bapaknya lagi. Ya. Terus si perempuan ini bilang, bapaknya udah nggak ini. Nggak jelas. Gua Iya. mau nikahin. Iya berarti gue yang biayain nih. Dia minta, lu biayain deh anak gue. Iya. Terus Gua nggak mau. Mendingan gua langsung Terserah lu selesaiin. itu terserah kan lu. makanya maksud gua, kalau menurut gue lu mau ngebiayain. ya kalau lu udah mau sama dia ya berarti Ya lu mau ngebiayain intinya. ya kan dengan segala kondisinya Rul. Oh, ya udah berarti lu terima. Iyalah. Nah, itu lu terima, lu nang. Iya, terima Kalau juga. mau enggak? Ya udah. Ya udah selesai. Aneh. Kan dari tadi tinggal ngomong Aneh. gitu. Aneh. Bukan aneh, lu dari tadi tinggal ngomong terima atau enggak aja. Gua harus ngejelasin panjang lebar anjing. Dari tadi gua Aneh, bilang lu emang terima aneh. enggak? Aneh, Ya gimana? aneh. Ya gimana? Aneh. Kena kumis udah, kena kumis. Nggak jelas banget, gua juga udah ngejelasin. Aneh. Aneh. Jadi tuh Absurd lu Rul. Lah, Bang, lu kalau bilang kayak gitu nih, Bang. Udah itu anak taruh aja ke sono. Lu nggak jadi nikah. mana? Ya lu gini konsekuensinya. Lu mau nikahin asal anak lu taruh dulu ke sono. Bukannya gue jahat. Kalau mau ngikut gue, kasih kejelasan dulu. Lu jahat, Bang. Bapaknya mau nggak ngebiayain? Oh iyalah. Enggak, lu jahat, Lu Bang. jahat. Lu jahat, Bang. Lu berarti nggak menerima Kan dia dari awal udah bilang. Ini hak gua untuk bicara, kenapa lu bilang gua jahat? Jahat lu, Bang. Giliran lu mau begini gua kagak marah. Ya emang kita bener soalnya. Iya, Anjing, kita baik. hidup lu pada bener semua. Ya. Lu doang salah udah di sini. Nih, Bang. Lu udah cerai. Dia udah cerai. Terus ada datang nih janda bawa anak satu. Kan dia udah ngasih tahu kondisinya, Bang. Bang, gue nih punya anak satu. Ya gua bilang, Bapaknya nggak jelas. iya gua bilang. Kan bapaknya nggak jelas. Mana? Yang ini. Ya gua nggak nikahin. Oh sorry. Gua kan cari tahu dulu lah Oh. keluarganya kita kalau mau nikah. Ya, kan ini terjadi ketika udah suka sama suka, Bang. Ya kita orang mau ngambil keputusan nikah itu nggak asal sembarang mau nikah, Nang. Kayak lo pacaran sama cewek lo. Ya. Lu mau emang besokannya suruh nikah? Bohong kalau mau mah. Apa? Sekarang aja lu kagak mau nikahin. Apa sih lu Coba kagak nih, nikah? Om. Gimana? Lu ketemu cewek lu berapa lama? 2 tahun. Di saat ketemu sehari 2 hari lu suruh nikahin mau nggak? Mau Danan? Mana? Buktinya sekarang nikah nggak? Belum. Lah, dia belum Ya mau. udah berarti Oh dia belum mau ini nih. Iya, dia Bukan belum lu mau. ya kan? Iya, ya. Ada. Mau gua nikahin cewek gua. Nggak ada. Ya, elah. Gua bullshit. Laki tuh omongannya bangsa. Ya. Ngomong mau nikahin. Gentle. Mau gua. Jadi laki tuh. Mau Danan bang. Dateng orang tuanya. Udah datang dia pari. Ngomong nikah nggak? Enggak. Lah dia belum mau. Ya bukan masalah mau. Bro, lu nanti akan punya anak perempuan. Lu akan merasakan kegundahan hati lu di saat anak Emang perempuan iya? lu dipacar. Iya. Emang iya, Bang? Itu gundah. Gue punya adik perempuan. Iya. Gue tuh gundah karena apa? Bapak gue udah nggak ada. Mana? Udah meninggal. Bapak gue udah nggak ada, meninggal. Gelap. Ya nggak apa-apa. Dark joke. Nggak Ya, apa-apa. elah sekali. Kalau gue nggak marah, Iya. ya kan. Biarkan Allah yang marah. Ya, Gitu. ngambek. Giliran gua ngomong begitu ngambek. Giliran lu ngomong begini, gua nggak boleh ngambek gitu, anjing. Maaf ya, maaf. Ya, Bapak udah nggak ada. Lu akan ada kekhawatiran, apalagi adek lu udah berumur Emang iya gitu ya? 20 sekian. Iyalah. Kalau cowok, Ya kalau Iya. cowok mah enggak. Cowok tuh lu nikah tanpa didampingin sama bapak lu pun salah.
Kalau perempuan wali dipercaya kita. Lu wali dong. Wali. Gitu loh. Nah, kalau Neo nggak tahu kalau Neo. Ngapa dia? Kalau Neo dia nikah, sebenarnya mau nikah, cuman ada sesuatu hal yang belum bisa. Gitu. Apakah dari segi adat dan budayanya atau gimana atau yang lainnya? Iya, Rom. Hah? Iya. Bener kan? Iya, Rom. Masih jauh gitu Neo. Dia harus mementingkan bobot, bebek dan bibitnya. Kalau lu kan nggak ada Nang. Apanya? Lu kan bangsat. Bangsat apanya sih, Bang? Emang lu bangsat. Nang. Kagak dong. Jadi intinya gimana Neo? Apa? Si kita ini berbicara hal seperti itu sah aja karena dia di luar negeri ya. Enggak juga lah. Hah? Enggak lah. Ya. Kalau tapi pasti banyak Perdebatan. perdebatan lah di mana-mana. Kalau di Indonesia, Iya lah. kalau lu Nang, Perdebatan lah di Indonesia mah. Kolot kita, Bang. Dayanya. memang kita Emang gitu kolot ya? enggak lah. Bebas aja. Normal. Normal aja sebenarnya. Hal baru Nan, masuk Nan. Fun aja. Kan ada orang yang ingin nikah cuma fun doang. Mana? Ada orang dia menganut paham fun nikah ya biar aja udah. Tapi bener kalau di luar negeri tuh banyak kayak gitu dong. Ya. Jadi mereka tuh kayak satu kayak baby blues gitu yang malas, udah ketakutan sama baby, stres, nganggep bayi tuh jadi kayak momok gitu kayak, serem banget gue punya bayi nanti gitu. Takut hamilnya badannya bisa berubah. Perempuan luar negeri tuh gitu takut tubuhnya melar. Kayak gue itu berapa bulan? Gue melahirkan berapa anak? Di India. Kalau di India lain bro. Di India tuh, di India Cina tuh, Izin, Bang. di India Cina tuh malah justru lu diproduksi anak tuh. Terus juga anak banyak. Bang, gua mau sholat dulu. Karena semakin banyak keturunan, kadang ada negara yang menyuruh, ayo lu bikin anak ada gitu ini. Nggak tahu. Karena biar ngebangun kekuatan bro. Lo iya loh. Kagak Di nyambung. saat lu negara lu banyak orang, negara lu kuat. Kuat apaan? Kalau pemikirannya gak jelas. Loh, ke India. Rasis. Loh, bukan lu giring-giring rasis. Bapak lu yang ngomong ini jadi rasis. Rasis. Di India jumlahnya berapa? 2 miliar. Negara hampir 2 miliar. Cina lebih dari 3 miliar. Di India memang angka kemiskinan juga banyak. Memang bukannya gue berbicara orang miskin itu demen bikin anak, tapi dalam Parah. dalam studinya Parah nyudutin orang miskin. salah mulu anjing. Parah. Bro, matiin bro. Kasih orang miskin. Udah mati. Parah, nggak suka orang miskin. Males gua. Nggak boleh gitu, Bang.